Ayo para murid dan santri juga para pemirsa, mumpung keadaan guru juga lagi santai dan nyaman, banyak pekerjaan yang sudah selesai, tanaman, lahan, sawah sudah selesai semua, dan alhamdulillah tadi juga sudah menyelesaikan tiga video. Baik para pemirsa, untuk video ini berlawan balik judulnya dengan video yang tadi. Untuk video ini diberi judul oleh guru, kabar bagi yang merasa benar. Bismillahirrahmanirrahim, murid dan santri juga para pemirsa dan khususnya rakyat dan umat seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keadaan politik kembali lagi, dan sesuai juga dengan guru mengukur pemahaman dan penalaran apa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai sekarang masih banyak manusia yang belum menemukan titik dari mana asal kesalahan peradaban bangsa manusia khususnya di Indonesia. Sehingga manusia saling bermusuhan, saling menghujat antar suku, antar bangsa, bahkan antar agama, dan khususnya juga terutama agama kita yang kita ikuti sejak kecil, bahkan orang-orang tua kita pun sudah memeluknya. Alangkah nistanya sesama agama itu pun juga saling menghujat. Semoga video ini memberi kekuatan cara berpikir agar kalian sendiri mendapatkan pemahaman agar kalian tidak rusak pola berpikir Anda. Para pemirsa sudah diterangkan di video guru yang lain tentang sedikit saja yang diambil guru, padahal sudah sangat banyak di videonya, tentang manusia atau pola pikir yang ada di Indonesia. Tatkala pola pikir itu tidak sama dengan dirinya, manusia itu dikatakan salah, nyimpang, dan sesat. Ya, coba diajarkan oleh guru untuk pemirsa semua ini. Di negara kesatuan Republik Indonesia, karena otak sudah pada tumpul sejak zaman sebelum merdeka, kita pun sudah dirusak oleh penjajah. Kerusakan itu dimasukkan di kurikulum, di cerita-cerita, dan di mitos-mitos, sehingga manusia tidak mengerti apa yang dibaca, diyakini, diasumsikan, orang lain disuruh seperti dirinya, tidak cocok dengan dirinya, dihakimi, dijustis dengan kalimat sesat. Satu saja melalui video ini para murid ya, diambil guru. Pernah dengar para murid dengan kata hari ya? Diulas, semoga ini lebih matang ya. Sebutan nama hari. Nama hari ada 7, guru menyebut satu aja, nama Jumat ya. Dimatangkan lagi ya tentang kata Jumat. Jumat itu sekarang di kalender itu ditulis ya dari kata Jumat. Sebelum dituliskan, kata Jumat itu berasal dari bahasa Jawa jemuah. Belum dikalenderkan menjadi kata jemuah, dikalenderkan dirubah menjadi Jumat. Artinya kata bahasa Jumat itu miliknya orang Jawa. Sebelum dirubah kalender itu ya, masa lampau sebelum Masehi itu kan ada Sukro, Saniskoro. Itu juga dari leluhur kita. Yang jadi pertanyaan, di era sekarang di negara kesatuan Republik Indonesia, masyarakat tidak paham kitab yang diyakini. Satu contoh, di dalam kitab suci Al-Quran kita, ada tidak di situ surat Ad-Jum'at. Coba dipahamkan, diajarkan untuk berpikir yang cerdas ya. Para pemirsa, cari di kitab kita, di kitab suci Al-Quran. Ada surat Ad-Jum'at enggak?
Kalau toh di kitab kita suci Al-Quran ada surat atau kata Ad-Jum'at, artinya bahasa itu mengambil dari Jawa, para pemirsa. Lantas dari cerita itu diceritakan bahasa itu turun di Arab. Kira-kira bagaimana menurut Anda semua? Melalui video ini di malam hari ini, para pemirsa diajak live untuk berpikir. Agama atau kitab suci itu keyakinan manusia, tapi tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah berpikir, benarkah kitab itu suci? Tidak akan pernah berpikir, itu hanya meyakini. Coba kembali lagi tentang substansi nama hari Jumat. Karena para pemirsa, khususnya generasi muda sekarang, kalian tidak paham ya. Tatkala sudah menyebut kata hari Jumat, itu kalau terangkai kan ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu ada satu kesatuannya yang tidak bisa dipisahkan ya. Satu contoh, kalau sudah menyebut nama hari Jumat atau Sabtu, itu ada neptunya, ada pancawarnanya. Orang Jawa sekarang menyebut ada pasarannya. Tatkala manusia itu menyebut satu contoh Jumat, ini pasti ada rangkaiannya yang tidak bisa dipisahkan. Satu contoh menyebut Jumat itu satu kata atau hari Jumat itu terangkai dengan 5 pasaran. Maka ada yang disebut Jumat manis atau Jumat legi atau Jumat pahing atau Jumat pon atau Jumat wage atau Jumat kliwon. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apa intinya para murid dan santri? Tatkala di dalam kitab kita suci Al-Quran itu diterangkan bahwa itu suara dari langit. Diambillah satu kalender. Pasarannya ditinggal. Ya. Windunya ditinggal. Yang diambil ini hanya nama harinya. Bila dibawa ke struktur hukum, itu namanya pencurian. Di dalam sosial politik berbangsa dan bernegara, itu pembohongan publik, ya, dipahamkan para pemirsa. Di dalam skill pendidikan atau psikolog pendidikan, itu pembodohan. Lantas bagaimana, guru? Maka sampai sekarang orang-orang dimanapun sering mengatakan orang lain itu salah dan sesat, memakai substansi, memakai referensi dari kitab Al-Quran. Lantas kalau saya mewakili dari leluhur Jawa, mempertanyakan kitab kalian, di dalam kitabmu katanya ada kata Jumat, mengambil dari mana? Nah coba diajak berpikir para murid dan santri. Mengambil dari mana? Benarkah di sana ada seorang rasul? Oh no way. Para pemirsa kalian kan tidak paham. Semua itu adalah tipu muslihat sejak zaman masa lampau. Lantas satu contoh. Ada manusia beribadah. Waktu saya kecil, sholat Jumat itu tidak memakai fardu kan ya. Usolli sunatan Jum'ati. Rok'ata ini mustaqbilal kiblati. Waktu saya kecil itu kata sholat Jumat itu sunnah. Dengan perkembangan politik dan kemauan orang-orang untuk merekayasa, membodohi orang lain, membodohi murid-murid dan santrinya demi kepentingan, dirubahlah menjadi usolli fardhol.
jumati. Bila mengacu kepada substansi bahasa dan kalender, tatkala manusia ibadah memakai kata Jumat, itu harus disertakan dengan Jumat manis. Satu contoh, saya beribadah usolli fardhol Jumat manis atau usolli fardhol Jumat legi. Karena itu satu kesatuan. Pancawarna atau pasaran dengan hari itu tidak bisa dipisahkan. Lantas dicuri dari orang-orang terdahulu. Ini diajarkan kepada kalian dan sekarang sesuatu yang mencuri dari negaramu, dari milik leluhurmu. Lantas kalian mengeklaim paling benar. Coba ini tanyakan kepada Departemen Pendidikan, Departemen Budaya, dan Departemen Agama. Lantas kalian mendapatkan pendidikan yang Anda yang ditipu dari guru-guru Anda mengeklaim Anda merasa paling benar. Sedangkan Anda ditipu dari sejarah. Lantas bagaimana kalau seperti ini, guru? Ini satu contoh tentang kalender saja saya ambil satu Jumat aja. Sudah jelas dan valid bahwa yang diyakini manusia adalah kalian dibohongi dari orang-orang terdahulu. Apakah mudah membuat kalender, para pemirsa? Tidak semudah apa yang Anda gambarkan. Kalau tidak percaya, setelah kalender dibuat oleh leluhur kita, masih adakah manusia yang mampu membuat kalender? Kan sudah tidak ada. Sesungguhnya nama-nama kalender, mengatur kalender, memberi nama kalender, memberi nama hari, memberi nama pasaran dengan neptunya. Itu sosok manusia, makhluk pilihan. Tapi kalau mengacu kepada nama hari Jumat, Sabtu, Minggu, ditambahkan di situ ada neptunya, ada pancawarnanya, ada pasarannya. Itu hak intelektual dari leluhur kita di Jawa. Lantas dicuri mengaku dari Arab, katanya turun dari langit, ditulis surat Ad-Jumat. Manusia didogma disuruh melakukan sesuatu ibadah. Pernah berpikir tidak kalian? Sesungguhnya Islam itu hanya 5 perkara. Dan sholat pun substansinya hanya 5. Maghrib, isya, subuh, luhur, dan asar. Disitulah ada permainan para murid dan santri, sedikit saya terangkan. Di situ nanti kalau diulas oleh guru, para pemirsa, sesungguhnya kalian semua adalah korban penipuan, korban pembodohan. Kalian diadu domba. Coba kalian yang merasa paling benar. Bagaimana kalau suara ini saya pertanyakan kepada bangsa dan negara? Bagaimana kalau suara video ini sampaikan kepada kerajaan Saudi Arabia? Tolong kembalikan hak intelektual leluhurku dari Jawa. Jangan memakai bahasa Jumat di dalam kitabmu. Kalau ibadah jangan menyebut bahasa Jumat. Kalian mau pakai ibadah apa? Lantas kalau sesuatu yang salah seperti ini, kalian mengikuti ajaran seperti itu, hidupmu mau jadi apa? Maka bangsa ini rusak, umatnya rusak. Karena kalian tidak tahu. Kalian sudah dirusak dari orang-orang terdahulu. Coba berpikirlah para pemirsa. Dari cerita ini apa yang disampaikan guru, para murid dan santri? Ada peradaban yang kalian memang tidak tahu. Satu contoh, guru sedikit memberi gambaran sejarah. Karena sejarah angka dan tahunnya memang sudah dirusak semua oleh penjajah. Dari penjajah pun sudah merusak. Baik dari Belanda, baik dari orang-orang kita sendiri dulu demi kepentingan sudah dirusak semua. Satu contoh dengan kata Jumat tadi itu. Maka kenapa di hari Jumat kita manusia, kalian dipaksa, diperintahkan, bahkan diultimatum, kalau tidak melakukan ibadat Jumat 3 kali, kalian kan dikecam murtad. Itulah permainan orang-orang terdahulu, para murid dan santri. Di situ kemarin sudah diajarkan secara politis oleh guru. Mengapa yang diwajibkan hanya laki-laki?
Karena di situ ada kepentingan politik, ada kepentingan penjajahan dan penipuan. Kaum laki-laki yang di Jawa dikumpulkan, dikelompokkan. Sehingga para penipu dan penjajah berkeliaran di sana. Mengambil harta dan macam-macam. Kalian tidak tahu bahwa itu alat penipuan untuk membodohi bangsa, terutama waktu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya zaman peradaban di Jawa, waktu dijajah seperti itu. Kira-kira bagaimana para murid dan santri kalau sudah seperti ini? Bagi kalian yang di sana yang merasa paling benar, suka menghakimin orang, kalian itu ditipu gurumu, ditipu kitabmu. Bagaimana kembali lagi? Kalau nama hari Jumat itu saya minta kembali atas nama bumi Pancasila, sampaikan kepada kerajaan Saudi Arabia, jangan diambil milik leluhurku. Bagaimana? Kalau toh agama seperti itu, agama rekayasa untuk menghasut umat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kalian yang ada di negara Republik Indonesia tidak sadar bahwa kalian dihasut orang-orang terdahulu lewat kitabmu, disitulah permasalahan yang belum selesai sampai ini hari. Tatkala agama itu sudah dimainkan waktu zaman penjajah, padahal sebelum zaman penjajah Belanda, ini sudah bermain orang-orang terdahulu sejak zamannya Majapahit. Di dalam waktu penjajahan Belanda. Kalau tidak percaya sekarang, uji apa yang aku sampaikan melalui video ini. Sekarang Anda pernah membaca, pernah mendengar ada orang manusia mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Apa yang ada dalam benak pikiran Anda? Kalian meyakini seorang ulama adalah pewaris dari para anbiya. Kalian tidak tahu bahwa itu adalah permainan orang-orang terdahulu untuk merekayasa, untuk meneruskan warisan sebagai hartanya. Kalian tidak tahu bahwa di dalam politik untuk membodohi manusia atas nama agama, itu ada aset. Maka sampai sekarang di media sosial, mengapa kalian mencari nasab tidak akan pernah ketemu? Yang satu mengaku nasab, mencari nasabnya Wali Songo. Yang satu mencari nasab Dzurriyyah Rasulullah, tidak ketemu. Karena kalian semua adalah korban dogma, korban cerita. Dan cerita itu dikitabkan, maka kalian tak akan pernah menemukan sejarah itu. Itu sudah permainan sejak zaman-zaman penjajah. Sesuai apa yang disampaikan guru dengan kata ulama warasatul anbiya. Itu hanya politik. Di situ ada kata waris. Yang diwariskan adalah sesuatu bukan tuntunan, tapi disitulah suatu aset. Lantas bagaimana guru? Kembali lagi, itu urusan bangsa dan negara. Dan suaraku saya kembalikan kepada kalian rakyat Indonesia, kepada umat Islam, dan lebih khusus kalian bangsa Indonesia. Karena itu permainan orang-orang terdahulu, kalian diadu domba, kalian ditipu, dibohongi, kalian tidak akan pernah tahu. Maka ada kalimat ulama warasatul anbiya, itulah ada regenerasi yang mewarisi strategi politik untuk mencapai tujuan, untuk menjaga aset-aset ekonominya. Dan dari pihak perjanjian satu mengaku dzurriyyah keturunan Rasulullah. Di situ ada kesepakatan, bila ditarik ke atas, kedua-duanya tidak akan pernah ada yang benar. Sesungguhnya sudah aku terangkan bahwa Islam adalah dari Jawa dan Islam adalah miliknya orang Jawa. Tapi permainan masa lampau, masa sekarang kalian tidak akan pernah tahu. Coba para pemirsa sedikit saya beri ulasan agar kalian bisa lebih cerdas dalam memahami tentang sejarah yang salah kaprah. Tatkala Anda memahami, kalian didogma atas nama ulama warasatul anbiya. Pernahkah Anda berpikir, kita mempelajari, kita menghafal dari 25 nabi yang harus dihafalkan. Seakan-akan kita sebagai manusia
ingin mempunyai sifat dan karakter seperti sosok-sosok 25 panutan itu. Manusia sekarang berhayal 25 nabi itu adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawaduk, tunduk dengan agama Islam, menjalankan Islam dengan konsekuen. Pernah berpikir tidak para murid dan santri? Kalau toh rukun Islam itu dibawa nabi yang terakhir, syahadat, sholat, poso, zakat, dan kaji. Lantas yang ke-24 yang kalian ilustrasikan, menjalankan agama apa? Zakatnya ndak ada, rukunnya ndak ada. Hajinya ndak ada, puasanya ndak ada. Berpikirlah coba. Rukun Islam itu kan ceritanya di dalam kitab. Di bawah Nabi terakhir. Sebelum Nabi terakhir itu loh. Sholatnya bagaimana, zakatnya bagaimana, pergi hajinya bagaimana, doanya bagaimana. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Bila ditarik dari sejarah, cerita ya, bukan fakta, cerita sejarah. Artinya 24 nabi ke atas, itu orang musyrik semua. Lantas bagaimana kalau sedikit aku ulas seperti ini? Sedang kalian terobsesi seakan-akan 25 orang itu orang yang khusyuk di masjid, di musola. Sehingga kalian meyakini adanya nabi utusan dari Tuhan. Bahkan Anda meyakini ada sosok seorang yang hamba dari Tuhan Allah. Lantas bagaimana kalau sistemnya itu di bawah yang terakhir? Yang di atasnya itu nyembah siapa? Apa murid para santri dan pemirsa? Maka kalian tak akan pernah tahu bahwa kalian adalah korban dan korban. Sehingga kalian mempunyai negara yang besar. Negara merusak. Seperti kemarin di era sekarang. Banyak orang mencari dzurriyyat Rasulullah. Yang satu mempertahankan dari Wali Songo. Aku pastikan kalian tidak akan bisa ketemu. Karena cerita agama adalah cerita fiksi. Sesungguhnya Muhammad bukanlah sosok yang dari Arab. Kalian para murid dan santri dan para pemirsa sudah aku terangkan. Bahwa Muhammad adalah mewakili tubuh manusia. Bukan orang dari Arab. Lantas siapa yang membawa agama Islam di Arab? Di situ ada pelaku-pelaku yang disebut beliau. Ada Mbamu Sultani Aulia, Syekh Abdul Qadir. Ada lagi Mbahmu di situ, Mbahmu Syekh Subakir. Itulah sebenarnya pelaku-pelaku yang di sana itu, yang membawa Islam di sana. Yang dibawa di sana hanya kalimatnya, tapi alat ubo rampenya tidak ada. Maka di sana hanya sebagian kalimat yang dibawa. Lantas dengan demikian bagaimana? Satu contoh, di negara kita ada memakai undang-undang untuk menghakimi orang lain atas nama sesat. Orang Hindu kok klaim katanya sesat. Orang Buddha kok klaim katanya sesat. Orang Kristen sesat. Orang lain sesat. Kalian merasa benar dengan undang-undang yang ada. Sedangkan barometer substansi yang Anda pakai. Agama yang menyesatkan. Demikian para murid dan santri juga para pemirsa. Semoga video ini buat pengkajian dan pengkajian. Khususnya kalian yang mempunyai kecerdasan. Khususnya kalian yang mempunyai intelektual dan lebih khusus kalian yang ingin mendapatkan rahmat dan hidayah dari Sang Maha Pencipta. Agar kehidupanmu tidak terjerumus dari kitab-kitab yang menyesatkan. Itulah permainan dalam penjajahan masa lampau. Semoga videoku mampu mencerahkan kalian khususnya generasi bangsa. Dan semoga bangsa dan negara kita lebih maju dari apa yang aku sampaikan melalui video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.